Halo, selamat datang di Terjemahan Yuk. Kali ini kita menerjemahkan buku bahasa Inggris kelas 11 halaman 83. Nah, ini ada tugas membuat tulisan ya. Mengkoneksikan ya, dengan cara membuat tulisan, tugas tulisan. Nah, apa petunjuknya? Pilihlah satu dari topik-topik yang diberikan di bawah ini dan buatlah sebuah dialog atau percakapan. Percakapannya tentu antar dua orang. Nah, apa topiknya? Yang pertama itu sebab dan akibat banjir di Jakarta. Yang kedua, sebab dan akibat korupsi. Nah, yang ketiga, sebab dan akibat perundungan atau bully terhadap anak remaja. Nah, ini kita akan selesaikan tugas ini. Bagi kalian ada cara yang paling gampang, yaitu cari di internet, copy paste, selesai. Nah, tapi di sini saya tidak akan menganjurkan seperti itu. Nah, mungkin kita satu saja yang kita buat ya, yaitu sebab dan akibat bully atau perundungan terhadap remaja. Bagaimana caranya? Nah, ini kita cari di internet topiknya dulu dalam bahasa Indonesia. Nah, di sini saya sudah buat ya. Sudah saya cari dengan kata kunci sebab dan akibat bullying pada remaja. Nah, keluarlah hasil dari Kompasiana ya, pendidikan. Nah, dari sana kita klik, kita lihat apa materinya ya, kita baca. Nah, dari sini bisa kita buatlah sebuah dialog. Nah, kita buat dialog seperti ini, tapi perlu diingat ya, yaitu dalam pembuatnya ini kita harus memasukkan atau harus ada sinyal word ini ya. Seperti terjemahannya sudah saya berikan pada video sebelumnya. Ya, sinyal word ini harus ada. Jadi kita buat dalam bahasa Indonesianya terlebih dahulu, nanti kita terjemahkan. Nah, dalam bahasa Indonesianya itu harus ada kata-kata because dalam bahasa Indonesia, yang artinya karena ya, alasan untuk ya. Nah, dibuat oleh, berkontribusi terhadap. Nah, itu untuk sinyal word cause, dan sinyal word untuk effect as a result, then kemudian hasilnya untuk alasan ini. Nah, oleh karena itu hasilnya, maka, nah itu kata-kata kuncinya, kata-kata sinyalnya itu harus kita masukkan dalam kalimat kita nanti. Nah, jadi kita buat sekarang. Nah, ini dia, dan saya buat teksnya seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat teks bully ini seperti apa. Nah, ini iklan ya. Nah, kita kecilkan sedikit. Nah, itu dia. Bullying adalah perilaku agresif. Nah, seperti itu. Mungkin dengan si Budi ya, dengan si Wati ya. Nah, Budi, halo, hai Wati, apakah kamu tahu tentang bullying? Nah, oh, saya tahu sedikit tentang bullying, tetapi kalau kamu lebih tahu, nah, atau seperti ya, buatlah cerita apa gitu ya. Saya tahu sedikit tentang bully. Jika kamu tahu tentang bullying, atau bisa juga, hai Wati, kamu tahu tentang kejadian si Amir misalnya kena bully oleh si Badu misalnya ya.
Nah, itu dia. Wah, saya ya tidak tahu kejadian tersebut. Bagaimana ceritanya ya. Nah, Budi kemarin ya, cerita sembarang lah ya. Kemarin si Amir berjalan atau sedang di kantin sendirian dan si Badu mendekat dan membuat atau memukul kepala si Amir dengan tanpa alasan. Nah, ini salah satu bentuk bully ya. Salah satu bentuk bully. Nah, Budi Wati, wah, sangat hal itu sangat tidak menyenangkan. Apa sih sebenarnya sebenarnya bullying itu, Budi? Nah, masuklah dari ke sini. Bullying adalah perilaku agresif. Nah, ini dia. Bullying itu adalah perilaku agresif dengan menggunakan kekuasaan dominan dan digunakan untuk mengganggu seseorang yang dianggap lebih lemah. Nah, itu. Kemudian Wati, di mana biasanya terjadi, apakah ada tempat lain selain di sekolah kejadian bullying ini ya, Budi? Bullying biasanya bisa terjadi di mana saja. Biasanya tempat-tempat dengan pengawasan yang kurang oleh orang dewasa menjadi tempat umum terjadinya bullying. Nah, seperti ya, taman bermain, warung internet, bahkan lembaga pendidikan seperti sekolah kita ini. Nah, apa sih sebab Budi Wati? Apa sih sebab bullying ini bisa terjadi? Nah, Budi, biasanya pelaku bullying ya merasa dapat mendapatkan dominasi terhadap orang lain, memaksakan kehendaknya untuk mencapai kepuasan pribadi. Itulah sebabnya. Nah, ini dia kata sinyal itu ya. Nah, itulah sebabnya. Nah, sebabnya terjadilah. Nah, itulah sebabnya terjadi bullying tersebut. Nah, itu dia. Nah, lantas apa akibatnya? Wati, kita lihat apa akibat terhadap korban, apa akibat bullying ini terhadap korban. Nah, Budi, orang yang sering kena bully ya biasanya ya apa kata-kata kemudian konsekuensinya
konsekuensi ya, konsekuensi orang yang sering menjadi korban bully, menjadi apa biasanya, menyimpan semua permasalahannya sendiri karena orang di sekitarnya tidak menyadari bahwa korban mengalami kasus bullying. Nah itu dia. Lanjut. Lanjut apa lagi ya? Nah, cara menanganinya. Nah, ini dia. Nah, Wati menanganinya bagaimana cara menanganinya ya, Budi? Disebabkan kasus bully ini cukup rumit, maka langkah yang tepat untuk menangani adanya kasus bullying adalah dengan cara mencegah terjadinya bullying itu sendiri. Nah itu dia. Wati. Nah, oh begitu. Jadi kalau terjadi bullying di sekitar kita, maka ini dia. Ini sebab akibat lagi ya. Kita harus bertindak untuk mencegahnya. Nah itu dia cara membuat tugas ini. Setelah itu, ini masuk ke Google ya, Google terjemahan. Kopikan saja. Kopikan satu persatu ya, copy Indonesia. Nah ini dia. Coba kita lihat. Jadi kita lihat yang ada sinyal wordnya ya. Then, ini kan. Jadi kalau terjadi sudah ada, then we must act to prevent it. Then ada kata then. Di sini juga. Ini juga kita lihat ya. Ini then the right step to the case is because disebabkan because this bullying case is quite complicated. Ini dia. Ini juga kalimat cause and effect ya. Begitulah caranya ya, supaya kalian jawabannya itu tidak sama dengan teman-teman yang lain. Kalian menggunakan imajinasi dan cara-cara yang efektif. Ini merupakan salah satu cara yang cukup efektif dan gampang kamu buat. Mudah-mudahan tidak ada yang sama dengan kalian ya. Kan tidak lucu dalam satu kelas itu sama jawabannya semua ya, karena sama-sama mengambil dari internet, copy paste dari internet. Itulah untuk jawaban halaman 83 kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampaikan berita gembira ini kepada teman dan guru. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.